Wala taqrabu, dan janganlah kamu dekati malal yatimi, harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik atau lebih bermanfaat. Hatta yablugha asyuddah, hingga sampai ia dewasa. Asyuddah, sampai dewasa. Artinya kita diperintahkan untuk menjaga harta anak yatim. Kalau memang dimanfaatkan harta itu adalah untuk yang lebih bermanfaat, mungkin untuk dikembangkan atau untuk dimanfaatkan supaya lebih bermanfaat, ya, seperti dikembangkan, jangan dibiarkan terbengkalai. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Adil itu dalam bahasa Arab menggunakan istilah al-adli, juga adil. Qist juga adil. Jadi qistun bil qisti itu juga artinya dengan adil. Jadi dalam Al-Quran menggunakan istilah itu. La nukallifu nafsan, kami tidak memikulkan beban illa wus'aha. Jadi memikulkan beban kepada seseorang, nafsan itu pada seorang, illa wus'aha, melainkan sekedar kesanggupannya. Ini sudah kita kaji karena masih kita lanjutkan kajiannya. Nah, sekarang ini yang akan kita bahas. Wa idza qultum fa'dilu, dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil. Fa'dilu dengan menggunakan adalah ya'dilu, adil. Jadi kalau kamu berkata juga adil. Kalau tadi sebelumnya adil dalam perbuatan, yaitu dengan menakar dan menimbang, itu juga menggunakan istilah adil. Sekarang berkata juga menggunakan kata adil. Walau kana dza qurba, kendatipun dia adalah kerabatmu. Jadi meskipun itu terkadang merugikan kerabat, tetapi karena menjadi saksi atau menjadi hakim, maka kita diperintahkan untuk adil. Terus wa bi ahdillahi aufu, dan penuhilah janji Allah. Kita pernah berjanji kepada Allah. Nah, yang dimaksud janji kepada Allah itu bagaimana? Jadi penuhilah bi ahdillahi, janji Allah, aufu, penuhilah, dibalik ya dalam bahasa Arab. Itu biasa dalam bahasa Arab, khususnya Al-Quran itu kalau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya pas, ya, dibalik, aufu bi ahdillah. Kalau model begini ini dalam bahasa Arab kok lebih didahulukan ahdillah, itu berarti janji Allah itu penting. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadzakkarun. Yang demikian itu adalah wasiat Allah kepada kamu atau perintah Allah kepadamu, la'allakum tadzakkarun, agar kamu ingat. Jadi wassakum dalam terjemahan Kemenak itu menggunakan arti itu perintah Allah, tapi sebetulnya adalah wasiat.
Jadi wasiat itu sebetulnya adalah pesan kepada orang yang akan meninggal itu aslinya, tetapi Allah tidak mungkin meninggal. Itu menunjukkan betapa pentingnya perintah ini. Jadi menggunakan istilah wasiat. Jadi beberapa hal termasuk menjaga harta yatim, takaran timbangan harus adil, termasuk ini ya. Berkata juga adil, memenuhi janji, ini adalah merupakan perintah Allah yang penting. Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat 151 dulu sudah kita kaji ya. Ini 10 wasiat yang semuanya penting. Jadi ayat 151, 152 termasuk 153 ini sebetulnya adalah inti ajaran Islam ini. Jadi yang 151 diantaranya adalah mengenai jangan Allah tusyriku bisya, jangan menyekutukan Allah, wabil walidaini sana, kepada kedua orang tua harus berbakti, termasuk wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan bunuh anakmu karena miskin. Ini yang terakhir yang akan kita kaji nanti. Jadi pesan Allah yang 10 ini ditutup dengan ini, wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwa yang kami perintahkan atau kami wasiatkan ini adalah jalanku yang lurus, jalan Allah yang lurus. Jadi yang melanggar 10 hal ini termasuk melakukan perbuatan dosa besar, termasuk ya wala taqrabul fawahisha, jangan dekati perbuatan keji. Fattabi'u, maka ikutilah dia. Yang 10 ini ikuti. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan. Subul itu jamak dari sabil. Padahal yang pertama tadi menggunakan siroti. Siroti itu ya jalan. Jadi dalam bahasa Arab jalan itu bisa sirot, bisa sabil ya. Ya, termasuk tadi adil bisa menggunakan istilah al-qistu, bisa menggunakan al-adlu. Wala tatabi'us subula, jangan kamu mengikuti jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum, karena jalan-jalan lain itu mencerai-beraikan. Tafarruq, bercerai-berai, mencerai-beraikan kamu ansabilih, dari jalannya, dari jalan Allah. Sabil jamaknya subul, seperti rasul jamaknya rusul. Jadi jamak malah lebih pendek katanya, jadi jumlah hurufnya. Ini diulangi lagi, dzalikum wassakum bihi, yang demikian itu merupakan wasiat Allah untuk kamu atau perintah Allah untuk kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi sebelum ini menggunakan dzalikum wassakum la'allakum tadzakkarun. Kalau sebelum ini ayat 51 juga menggunakan dzalikum wassakum bihi la'allakum taqilun, agar kamu memikirkan. Terus di ayat 52 menggunakan kata dzalikum wassakum bihi la'allakum tadzakkarun. Nah, yang 53 ini dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Berarti takwa itu harus mengikuti ayat 151, 152, ditutup dengan agar kamu bertakwa.
Jadi Al-Quran itu bedanya dengan yang lain, setelah membahas tentang beberapa hal, itu biasanya ada pesan-pesan khusus ya, termasuk ini la'allakum tattaqun. Ya, sekarang yang ke-9 ini. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu. Ai fa'dilu artinya berbuat adillah fil qauli dalam ucapan, fi syahadati yaitu dalam kesaksian, awil hukmi atau dalam hukum. Artinya dalam menghukumi itu harus adil. Walau kanal maqul lahu, meskipun ucapan itu lahu menguntungkan dia, au alaihi atau merugikan. Alaih itu berarti merugikan. Barakallahu laka ya. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi, laka itu ketika kamu senang, wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahi saat kamu susah. Ini juga makul lahu, perkataan itu menguntungkannya, lahu itu berarti saat menguntungkan, aw alaihi atau merugikan. Pokoknya yang tidak baik menggunakan ala itu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah begitu. Termasuk yarghabu fi, ada istilah begitu. Itu mencintai, kalau yarghabu an itu membenci. Itu kan beda. Raghiba fi, yarghabu fi itu berarti mencintai, kalau raghiba yarghabu an itu berarti membenci. Meskipun itu merugikan ya, alaih itu merugikan, dza qarabatin keluarga, minkum dari kamu. Jadi adil itu berarti tidak melihat, diadili apa adanya. Jadi berkata itu bisa menjadi saksi, berkata bisa memberi keputusan yang berupa perkataan, itu harus adil. Bil adli, karena dengan adil, tuslihu itu bisa memperbaiki syu'unal umami wal afrod, urusan-urusan umat, afrod dan pribadi. Syu'un jamak dari syai'un, urusan atau sesuatu. Ya, di sini diartikan urusan-urusan. Umam jamak dari umat. Umam jamak dari umat. Afrod jamak dari fardun. Wahwa asasul mulki, dan adil itu adalah dasar kepemimpinan. Mulki itu suatu ya, kerajaan, maksudnya kepemimpinan. Waruknil umron, dan pondasi peradaban. Wa qaidatul hukmi, dan kaidah hukum. Kaidah itu penyangga hukum. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar qawwam. Qawwamin itu penegak, bil qisti keadilan. Tadi ya, adil menggunakan qisti, bisa menggunakan adil. Jadi kita orang beriman diperintahkan kunu, jadilah kamu qawwamina bil qisti, penegak keadilan. Qawwam jamak dari qaim. Syuhada alillah, menjadi saksi karena Allah. Syuhada, saksi. Walau ala anfusikum,
Ya, biarpun terhadap diri sendiri, walaupun salah yang ngaku salah, gentleman, awil walidaini atau kepada kedua orang tua, ibu bapak, wal aqrabin dan kepada kerabat. Ala anfusikum menggunakan ala itu artinya meskipun merugikan, ya tadi ya ala. Meskipun itu merugikan dirimu sendiri atau kedua orang tua, ibu bapak, wal aqrabin dan kepada kedua orang tua. Wa hadza adlun bil qauli, ini perintah ini adalah adil dalam ucapan. Kal adlil matlub, seperti adil yang dulu telah diminta. Sabikon itu dulu ya. Sabikon yang dulu fil fi'li dalam perbuatan, kal kaili seperti menakar, wal wazni dan menimbang. Jadi wa idza qiltum fa'dilu fil kaili wal wazni, sebelumnya kan ada itu. Jadi kalau ini berkaitan dengan ucapan, yang dulu berkaitan dengan perbuatan. Kail bukan mengail itu, tapi kail itu artinya menakar, wal wazni menimbang. Sekarang yang 10, menepati janji. Wa bi ahdillahi aufu, penuhilah janji Allah. Yang dimaksud janji Allah itu apa? Ai wa aufu bi ahdillah, artinya penuhilah janji Allah. Wa dzalika bi injazihi wa tanfidhihi, yaitu dengan memenuhi dan melaksanakannya. Tanfid itu berarti pelaksanaan, arti aslinya ya. Wa itaatillah, dan mentaati Allah, fima amara wa naha, pada perintah, fima amar yang diperintahkan, wa naha dan yang dilarang. Jadi memenuhi janji Allah itu artinya adalah memenuhi perintah atau mentaati Allah ya, yaitu dengan mentaati atau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu termasuk memenuhi janji Allah. Termasuk wal amalu bi kitabillah, termasuk melaksanakan kitab Allah wasud dan sunnah Rasulnya. Ya, sunnah itu bukan hanya yang dilaksanakan itu mendapatkan pahala, yang tidak dilaksanakan tidak apa-apa, tidak begitu. Tapi yang dimaksud sunnah di sini adalah termasuk ucapan, perbuatan dan takrir Nabi. Takrir itu berarti ada orang melakukan sesuatu tetapi Nabi menyetujui atau membiarkan, itu berarti boleh hukumnya. Lah termasuk wa huwa yashmulu, jadi yang termasuk janji Allah itu meliputi ma'ahadahullah ilan nas, semua yang dijanjikan atau diperintahkan Allah ala alsinatir rusul, melalui lisan para rasul. Alsinah jamak dari lisan ya. Lisan itu aslinya, tapi jamaknya alsinah. Jadi melalui lisan para rasul, semua yang diperintahkan rasul itu sebetulnya juga janji Allah. Wa ma'atallahu, dan apa yang diberikan Allah, semua yang disampaikan Allah kepada mereka, minal akli, melalui akal, wal fitrah as-salimah, dan fitrah yang sehat, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alam ahad ilaikum ya bani adam la ta'budus syaiton, bukankah aku telah membuat janji kepadamu hai bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan.
ahad, saya telah membuat janji. Ya, janji di sini bisa diartikan perintah, tetapi menggunakan istilah ahad itu berarti memenuhi janji Allah. Allah ta'budu syaitan, agar kamu tidak menyembah setan. Menyembah berhala itu sebetulnya sama dengan menyembah setan. Kenapa menyembah setan? Karena itu adalah karena ada bisikan-bisikan setan. Itu dianggap menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu, lakum, bagimu. Jadi menyembah selain Allah itu sebetulnya dianggap menyembah setan, itu syirik. Nah, menyembah selain Allah itu sebetulnya adalah sudah merupakan janji. Nah, janji itu melalui fitrah ya. Jadi fitrah manusia sebetulnya adalah mengesahkan Allah. Termasuk dianggap janji adalah wama ahadahun nas alaihi, dan semua perjanjian manusia dengan Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'ufu bi'ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Termasuk janji yang di sini termasuk nazar ya. Jadi janji di sini termasuk nazar, itu merupakan janji. Saya kalau diberi kesembuhan akan sedekah misalnya 5 juta untuk pembangunan masjid ini. Lah itu berarti merupakan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nazar itu sebetulnya kurang baik bagi kita, seakan-akan menggantungkan pertolongan Allah itu dengan janji begitu ya. Tetapi kalau sudah diucapkan harus ditepati, itu namanya nazar, itu harus ditepati. Nah, jadi nazar itu termasuk janji kepada Allah. Tetapi sebenarnya bukan itu saja, yang termasuk janji kepada Allah adalah wama ta'ahada alaihin nas, dan semua perjanjian manusia ma'aba'dihim ba'do, dengan yang lainnya. Jadi berjanji kepada manusia biasanya juga menggunakan nama Allah, itu juga dianggap suatu menepati janji. Insya Allah saya akan datang ke rumahmu, itu janji, harus ditepati. Ini kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah fi sifatil mu'minin, yang berkaitan dengan sifat orang-orang mukmin. Sifat orang mukmin adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka itu menepati janji apabila mereka berjanji. Mu'ahadu itu kan jamak, bukan iya tetapi mereka, apabila mereka berjanji. Nah, jadi tepatilah janji Allah, itu artinya adalah termasuk menepati perintah Allah. Sebetulnya kita ini di alam ruh, alam arham, alam rahim itu juga dibuat janji, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Lah itu juga termasuk janji dengan Allah. Lah termasuk janji ini juga nazar, termasuk janji yang harus ditepati. Ini janji terhadap sesama, ini termasuk bagian dari ini. Intinya bahwa menepati janji itu termasuk hal-hal pokok yang harus kita laksanakan, dan ini yang terakhir. Makanya diberi pesan sebagai penutup ayat 152, dzalikum wasaqum bi la'allakum tadzakkarun, yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu ingat tidak melupakan. Ay wasaqumullah,
Artinya Allah memberi wasiat atau perintah kepada kamu bihadza, dengan melalui ini, rojaan, dengan berharap, antat ta'idu, kamu mengambil nasihat. Idhoh itu nasihat ya, mau itu. Watan tahu, dan kamu berhenti amma kuntu fihi qabla hadza, berhenti dari yang telah kamu lakukan sebelum ini. Jadi kalau kamu sebelumnya melanggar, ya tidak apa-apa, kamu harus berhenti dari pelanggaran itu. Ya, jadi Allah memaklumi ya, bahwa manusia pernah berbuat salah. Jadi semua yang pernah dilakukan tidak apa-apa. Dengan telah mengkaji ayat ini, wasiat yang 10 perlu dilaksanakan. Termasuk yang kedua yang kita bahas adalah kalau berkata harus adil, yang kedua menepati janji. Karena orang yang tidak menepati janji itu seperti sifatnya orang munafik ya. Summa khatamallahu hadhil wasaya bibayani anna hadza huwa manhajul haqqi wa tariqul istiqomah. Kemudian Allah Ta'ala menutup wasiat-wasiat ini dengan penjelasan, bibayan, penjelasan. Pak Bayan itu berarti tukang menjelaskan ya. Bayan. Anna hadza, bahwa ini manhajul haqqi, manhaj kebenaran. Manhaj itu sebetulnya hampir sama dengan madhab. Kalau manhaj itu biasanya berkaitan dengan pola pikir yang secara umum itu manhaj. Kalau madhab biasanya sering digunakan dalam kelompok-kelompok keagamaan. Kalau manhaj itu adalah ya bisa diartikan prinsip atau pedoman-pedoman ya. manhajul haq wa tariqul istiqomah, dalan yang lurus. Faqala, maka Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwa yang kami perintahkan ini atau kami wasiatkan ini semua ya, mulai ayat 151 dan 152 itu adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah dia. Jadi bahan ceramah yang bagus ini, karena ini adalah termasuk prinsip ajaran Islam. Terangkan 10 kemudian ditutup ayat ini, wis sak jam dhewe nggo ceramah. Lebih malah. Ini jalanku yang lurus, jalan Allah yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah dia, dan seterusnya. Termasuk wala tattabi'us subula, terusannya jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, maka kamu akan tercerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi, itu adalah wasiat Allah kepada kamu, la'allakum, apa yang terakhir ini, tattaqun, agar kamu bertakwa. Itu berkaitan dengan keyakinan, keimanannya. Jadi fitrah manusia itu sebetulnya adalah mengakui adanya Tuhan yang satu. Perlu ada bimbingan. Jadi kita menggunakan akal, perasaan saja tidak cukup, perlu bimbingan wahyu. Dan ini memang berkaitan dengan imannya. Jadi kita teruskan ini. Artinya wali anna hadza huwa thariqul mustaqim, karena sungguhnya ini adalah jalan yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah dia. Wala tatabi'ut turuq,
Jangan kamu mengikuti jalan-jalan al-mukhtalifah yang lain. Turuk jamak dari torikun, jamaknya turuk. Al-mukhtalifah yang berbeda-beda. Zatal madzahib yang berdasarkan madhab-madhab, tapi artinya madhab-madhab yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran ya. Kalau madhab berdasarkan Al-Quran boleh. Wal ahwa yang bersumber dari hawa nafsu. Wal bid'ah, bid'ah itu jamak dari bid'ah, mengada-ada. Wad dolalah dan kesesatan. Bid'ah jamak dari bid'ah. Fayu'addi bikum, karena semua itu akan mendatangkan kepada kamu ilat tafarruq, kepada perpecahan, wal ikhtilaf dan perselisihan. Maka kita ini perlu mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Selagi ada pedoman dalam Al-Quran dan hadis, itu bukan dianggap perselisihan, tetapi itu adalah pilihan. Beda ya. Jadi selagi ada dasarnya dalam hadis, khususnya dalam pengamalan agama, maka itu bukan perselisihan tetapi pilihan. Seperti doa iftitah bisa menggunakan wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati, bisa menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, bisa menggunakan yang lain asalkan ada hadisnya. Itu bukan perselisihan tetapi itu adalah pilihan, boleh memilih. Kalau perselisihan itu yang tidak mendasarkan pada hadis misalnya, tidak mendasar kepada Al-Quran dan hadis, itu perselisihan, perdebatan yang tidak ada habisnya. Bagaimana misalnya meletakkan tangan ini, menurut mazhab ini boleh di pusar, boleh di dada, boleh di bawah pusar, karena ada itu perselisihan, boleh dilepas. Itu ternyata yang ada dasarnya jelas itu yadahu alas sodri, di dada, itu yang ada hadisnya jelas. Nah, dada itu alas sodri, di atas dada, apakah di atas gini? Lah itu dalam bahasa Arab alas sodri, itu alas sodri bisa diartikan menempel di dada, tidak harus di atas dada. Karena dalam bahasa Arab itu seperti as-sa'ajam alal jidari, di dinding. Ala di situ di dinding berarti tidak harus di atasnya dinding, tetapi nempel di dinding. Berarti yang ada dasarnya itu pokoknya yang menempel di dada. Dada ini tulang-tulang dada itu tidak harus di atasnya gini, karena neng semua memahami ya di atasnya tidak, pokoknya nempel ya, sebetulnya seperti jam di alal jidari, jam di dinding, yang penting nempel. Nah, ini yang pokoknya di dada ini lebih pas, ada dalilnya. Tapi perselisihan yang di perut, di bawah perut, itu ternyata dicari dalilnya juga sulit. Atau saya sendiri belum menemukan. Yang jelas para ulama itu hanya mendasarkan miringi nah, itu dasarnya tidak ada, cari yang dasarnya saja. Jadi yang kita temukan ya, khususnya yang ditemukan oleh tarjih, itu yang ada dalilnya itu di dada. Yang lain itu pendapat ulama-ulama, buh dalilnya apa orang ngerti. Jadi yang sudah jelas ada dalilnya yang kita laksanakan. Maka kita itu kalau mengikuti sunnah hampir sama pelaksanaan, perbedaan pun tidak terlalu jauh ya. Qala Ibnu Abbas fi qaulihi ta'ala. Jadi Ibnu Abbas itu berpendapat berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, wala tatabi'us subula, jangan kamu mengikuti jalan-jalan lain.
Ibnu Abbas menafsirkan amarallahul mu'minin, di sini Allah memerintahkan orang-orang mukmin bil jamaah, agar berjamaah atau bersatu. Wa nahahum, dan melarang mereka anil ikhtilaf wa tafarruq, melarang berselisih dan berpecah belah. Lah, supaya tidak berselisih dan berpecah belah itu harus mendasarkan kepada dalil tadi ya. Jadi prinsip memahami agama itu ada dalilnya. Jadi wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti, wala takfu, jangan kamu mengikuti ma laisa laka bihi ilm, yang tidak ada dasar ilmunya. Ilmu agama itu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi yang berselisih dengan Al-Quran dan hadis, maka itu sebetulnya adalah ikhtilaf, perselisihan. Makanya ada hadis yang diragukan kesohihannya adalah ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku itu rahmat, itu diperselisihkan. Jadi itu bukan hadis sahih. Karena umat itu mestinya bersatu, bukan berselisih. Itu menurut penafsiran Ibnu Abbas, kita dilarang untuk ikhtilaf. Jadi kalau hadisnya berbeda bukan perselisihan, tetapi itu pilihannya. Wa akhbarahum, dan Allah memerintahkan mereka annahu innama halaka, bahwa sesungguhnya telah hancur. Ya, halaka hancur mangkana qablakum, kaum sebelum kamu, bil mirai, itu karena perdebatan, wal khusumat, dan berbantah-bantahan fi dinillahi, mengenai agama Allah. Jadi mana yang benar, mana salah. Jadi kalau sudah ada dasarnya, kita jangan memperdebatkan itu, tapi sami'na wa ta'na, agama untuk dilaksanakan. Silahkan kamu dasarnya begitu, monggo. Saya dasarnya ini karena ada dasarnya Quran dan hadis. Cuma mereka kadang-kadang dasarnya logika. Jadi logika menurut orang Jawa dengan orang Arab terkadang berbeda. Ditambahi Sayyidina di depan, setiap di depan kata Muhammad, katanya itu adalah adab. Adab itu sopan santun. Ternyata orang Arab tidak mesti begitu. Bahkan kita sendiri merubah itu terkadang juga tidak diperbolehkan. Coba adzan asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah, ditambah sayyidina kan ya saru. Dan tidak boleh itu ya. Nah, ternyata juga tidak konsisten mereka mengatakan begitu. Luatan kok ditambah karena memang tidak biasa. Tetapi kenapa pada sholawat kok mesti ditambah? Karena itu memang ya dulu-dulunya juga ada tambahan, sehingga kalau tidak ada tambahan dianggap tidak pantas. Makanya, tapi kalau sudah tidak ada tambahan, ajarannya tidak ada tambahan, sebetulnya ditambah itu ya tidak pantas. Makanya kadang-kadang Kiai Muhammadiyah itu gini. Jadi orang yang adzannya benar itu yang mau mengikuti Muhammadiyah, tidak ada sayyidinanya, katanya gini. Karena aneh sayyidinanya kacau adzan itu kan gitu. Asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Terus kemudian wa audahan nabi itu menjelaskan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itu berdasarkan rawal Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Nasai wa Abu Syaikh Ibnu Hayyan wal Hakim, termasuk Ibnu Hayyan dan Hakim, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Ini Rasulullah menjelaskan siratal mustaqim ini. Jadi ketika menjelaskan siratal mustaqim, khatta Rasulullah khattan biyadihi. Rasulullah itu khatta, membuat garis, seret, yaitu suatu garis yang lurus, biyadihi, dengan tangannya.
Jadi Rasulullah menggaris lurus satu garis biyadi dengan tangannya. Summa qala, kemudian Rasulullah itu bersabda, hadza sabilullah mustaqimah. Ini loh, ini jalan Allah yang lurus. Wa khatta an yaminihi wa shimalihi. Tapi kemudian Rasulullah itu juga menggaris ke kanan dan ke kiri. Ada yang kanan kiri, kanan kiri. Summa qala, kemudian Rasulullah itu bersabda, hadhihi, dari jalan ke kanan ke kiri ini, as-subul, jalan yang lain, laisa minha sabilun illa alai syaitonun yad'u ilaih. Tidak ada satu jalan pun kecuali ada setan yang menyuruh untuk menuju ke sana. Jalan-jalan ke kanan dan ke kiri yang tidak mengikuti jalan lurus itulah jalan yang diserukan setan. Jadi setan itu mengajak supaya menyimpang dari jalan yang lurus tadi. Ini hadis pertama ya. Tapi setelah menjelaskan itu maka Rasulullah menjawab, summa qara'a, kemudian Rasulullah membacakan ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus, yaitu jalan yang lurusnya. Wa la tattabi'us subula, kamu jangan mengikuti jalan yang ke kanan ke kiri itu. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka jalan-jalan itu akan mencerai beraikan kamu dari jalannya, dari jalan Allah. Ini pertama. Ada riwayat yang kedua dari Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, dari Nawas bin Sam'an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda. Jadi ketika menjelaskan jalan yang lurus ini, ternyata Rasulullah itu menggambarkan, daraballahu masalan siratan mustaqimah. Allah telah membuat permisalan atau perumpamaan sebuah jalan yang lurus. Wa ala jannatai sirat, wa ala jambatai as-sirat surani. Jadi Rasulullah memberi gambaran ya. Ini Allah yang menceritakan Allah, tetapi sebetulnya yang menerangkan Rasulullah. Jadi jalan yang lurus itu ibaratnya jalan yang lurus ini di kiri kanan dua sisinya, dua sisi jalan ini ada suroni, ada dua, atau suwaroni ya bisa, suar. Suroni bisa ya. Kalau suar itu biasanya jamak. Kalau suroni itu dua pagar. Ya, ada dua pagar. Jadi jalan yang lurus ini dipagari. Ya. Fihima abwabun mutafattahah. Tetapi pagar ini itu ada pintu-pintunya. Jadi ada pagar tetapi ada sela-selanya di kiri kanan. Yaitu ada pintu mufattahah yang terbuka. Jadi kiri kanan tadi meskipun ada pagarnya tetapi ada pintu-pintu kanan kiri ini. Walal abwab suturun murkha. Dan sebetulnya di atas atau pas nempel itu ya, atas yang di pintu itu ada apa, tirai apa, selambu ya. Nah, jadi kiri kanan tadi itu ada selambu, tapi murkha yang bergerak-gerak. Wala babis siradain. Di pintu jalan sirat itu berarti satu pintu. Yang jalan yang lurus itu di depannya itu ada penyeru yaqulu yang berkata, ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'a. Masuklah kalian semua ke jalan ini, artinya jalan yang lurus.
Wala tu'awiju, jangan kalian berbelok. Karena di situ meskipun ada pintu-pintu kiri kanan itu jangan belok, lurus saja. Itulah jalan yang lurus. Jadi yang menyeru ini ada di pintu lurus. Jadi di jalan lurus ini juga ada pintunya yang lurus. Tapi di kiri kanan juga ada pintunya. Itu jalan yang lain tadi. Wadain, dan ada penyeru yad'u min fauqis sirat. Ada seorang penyeru lain menyeru dari atas jalan yang lurus. Jadi di atas jalan itu juga ada penyerunya. Di depan juga ada, di atas juga ada. Faidha aradal insan ayyaftaha syai'an min tilkal abwab. Jika ada seorang ingin membuka salah satu dari pintu-pintu lain itu, jadi pintu samping kanan kiri tadi, itu ada manusia ada penyeru ya, yang berkata, wahai haka, celaka kamu, la taftahu, jangan kamu membuka pintu yang lain itu, fa innaka in taftahu talijhu, sebab sesungguhnya jika kamu membukanya maka kamu akan memasukinya. Artinya kalau membuka terus langsung masuk dan sulit untuk menempuh jalan yang lurus. Nah, sekarang dijelaskan oleh Nabi pada hadis berikutnya. Jadi fasiratu, jalan yang lurus itu sebetulnya adalah al-Islam, itulah Islam ya. Wasuroni, adapun pagar-pagar itu hududullah, itu adalah hukum-hukum Allah atau batasan-batasan Allah. Wal abwabul mufattahah, adapun pintu ke kanan dan kiri yang terbuka tadi itu maharimullah. Itu adalah itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau larangan-larangan Allah. Wadzalika da'i ala ra'sis sirat atau ala babis sirat tadi ya. Dan penyeru yang ada di ujung jalan atau ya, di atas roksi itu kan kepala, makanya tadi ya, di atas sirat itu kitabullah, kitab Allah. Artinya kitab Allah itu telah menyerukan, ya menyuruhkan, jangan kamu mengikuti jalan-jalan lain. Inilah jalanku itu lurus, jangan mengikuti jalan-jalan lain. Itu sebetulnya adalah peringatan dari kitab ini ya. Wadaimin fauqis sirat, adapun yang menyeru dari atas jalan tadi, wa'idullah, itu adalah pemberi nasihat di jalan Allah. Siapa itu yang menyeru di jalan Allah? Fi qalbi kulli muslim, ada dalam hati setiap orang muslim atau orang mukmin. Jadi sebetulnya ini mengandung pelajaran bahwa setiap orang muslim, setiap orang yang beriman itu wajib mengingatkan orang jangan sampai memasuki jalan yang lain tadi. Berarti kalau orang muslim kok membiarkan orang itu ke jalan-jalan yang bengkok tadi, jalan yang ngepang tadi, itu berarti muslimnya diragukan. Jadi orang muslim itu harus mengingatkan, harus selalu menempuh jalan yang lurus itu. Makanya Nabi berpesan, man kana minkum, man ra'a minkum mungkaron, siapa yang melihat kemungkaran hendaknya merubah dengan biadi, dengan tangannya. Kalau tidak mampu merubah dengan lisannya, kalau tidak mampu merubah dengan hatinya. Jadi minimal hati orang muslim harus selalu berusaha untuk meluruskan. Ojo menggok gue ke kanan atau ke kiri. Kalau menggok itu sulit untuk menuju ke jalan Allah, dan jalan Allah itulah surga. Paham ya? Nah, jadi
itulah kajian saat ini. Jadi kajian ini berapa kali pertemuan? 4 kali pertemuan. Ada tahap pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini menunjukkan bahwa ini adalah prinsip dalam agama kita. Termasuk kita diperintahkan untuk mengikuti. Ini pesan terakhir ya. Ayat ini merupakan perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, kelihatannya kepada Nabi Muhammad agar mengajak kepada semua makhluk untuk mendengarkan bacaan perkara yang diharamkan. Tetapi sebetulnya 10 tadi, 5 yang diharamkan, ada 5 yang diperintahkan. Cuma yang disebut atlu ma harrama alaikum. Saya bacakan apa yang diharamkan, tetapi sebetulnya yang diharamkan 5, perintahnya ada 5. Nah, dilihat yang perintah. Nah, ini terakhir ya. Dan wajib bagi ulama sesudahnya, minal ulama ba'dahu minal ulama, untuk menyampaikan kepada manusia dan menjelaskan kepada mereka perkara yang diharamkan Allah kepada mereka dari perkara-perkara yang dihalalkan. Ini kita tidak boleh menutupi. Walitubayyinahu, ini dasarnya, walitubayyinunnahu linnas. Hendaknya kamu menerangkan isi kitab ini kepada manusia. Nunna itu diakhiri dengan nun taukid, itu menunjukkan sungguh-sungguh ya. Kamu hendaknya menyampaikan betul-betul kepada manusia. Wala taktumunah, jangan kamu menyembunyikan. Ojo meneng wae dadi wong iki. Nek jare wong Jawa ojo jegideg wae. Nah gitu ya kira-kira pesannya Al-Qur'an. Jadi hendaknya kita sampaikan, semua kita ini hendaknya menjadi tabligh. Tabligh itu berarti menyampaikan. Nabi itu mempunyai sifat tabligh. Lawannya tabligh berarti apa eling terusan pelajaran SD ini. Lawan dari tabligh kitman ya. Kitman artinya menyembunyikan. Berarti menyampaikan itu adalah wajib bagi kita, sementara menyembunyikan ya lawan wajib ya Pak. Ya haram, ya tidak boleh, kita ini diam saja. Taktumun ini kan sudah ada di sini tuh. Taktumun kitman sama. Ya saya akhiri sekian kajian untuk saat ini, semoga kita dapat memahami apa yang dikaji selama ini ya, mengenai wasiat-wasiat Allah. Ada 10 wasiat. Terus akhirnya kita sampaikan, meskipun tidak harus lewat ceramah, tapi lewat pembicaraan khususnya kepada diri kita dan kepada keluarga kita masing-masing. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junjung